Bu Emma, air mata Nadira jatuh semakin banyak. Kedatangan Bu Emma seperti membawa angin segar di tengah gurun baginya. Entah Bu Emma berhasil mendapatkan CCTV atau tidak, tapi kehadiran beliau selalu bisa menenangkan hati Nadira. "Minggir kamu!" tegas Prayoga dengan ultimatum. Namun tak membuat Emma getar dan menyingkir. Justru melangkah lebih dekat dan semakin dekat. Jelas keberanian Emma membuat Derek geram. Derek sudah tidak sabar ingin membawa Nadira pergi dan memberinya pelajaran. Minimal Derek ingin menggelindingkan Nadira dari tangga seperti yang dia lakukan pada istrinya. Sial, sudah ada banyak skenario keji di kepala Derek untuk membalas sakit hatinya pada Nadira. Tapi si sialan Emma ini justru menghalangi dan memperlambat waktu. "Minggir pembantu sialan!" Derek mendorong bahu Emma dengan kasar. Sontak saja mendapat lirikan tajam Prayoga. Prayoga membenci Emma, tapi prinsipnya hanya dia yang boleh membenci Emma. Orang lain tidak boleh. "Jaga sikapmu Derek," peringat Prayoga. Jujur saja, Derek terkejut. Apa ayahnya baru saja membela pembantu ini? Yang benar saja. "Emma, selama saya masih menggunakan cara baik-baik, sebaiknya kamu menyingkir. Jangan halangi saya dan Derek membawa Nadira pergi. Saya akan menjeblos dia ke penjara. Lebih dari itu, Pak. Lebih dari siksaan penjara," lanjut Derek sambil menguatkan cengkraman di tangan Nadira. Nadira mendesis kesakitan, tangannya seakan-akan remuk. Sakit luar biasa. Nona Nadira tidak bersalah. Tapi saya, Emma menepuk dadanya sendiri, saya yang bersalah. Saya yang mendorong Nona Cassandra dari lantai. Ucapan Emma seketika menggegerkan semua orang. Hening menyelimuti suasana di sana. Hingga tiba-tiba, hahaha, Derek tertawa kencang. "Lucu sekali. Benar-benar lucu. Dedikasi kamu sebagai pelayan sungguh luar biasa. Apa yang Sagara berikan sampai kamu setunduk ini padanya. Bahkan bersedia menjadi kambing hitam untuk melindungi istrinya. Saya tidak melindungi siapapun. Saya hanya menggaku." "Menggaku apa?" Derek berteriak murka, melepas cengkraman tangannya pada Nadira dan selangkah maju berhadapan dengan Emma. "Apa yang kamu akui? Kamu yang mendorong istriku. Jelas-jelas Cassandra sendiri yang mengatakan Nadira yang mendorongnya sampai jatuh ke tangga. Nadira. Perempuan sialan ini. Dia pelakunya." Derek mendorong-dorong kasar bahu Nadira. "Ada buktinya." Emma mengangkat pandangan, tepat menatap mata Derek yang menyala-nyala, selain hanya ucapan saja. "Apa ada bukti real Nona Nadira yang mendorong Cassandra?" "Ucapan istri saya sudah menjadi bukti. Hanya sekadar ucapan. Kalau begitu saya juga bisa. Saya berucap, saya pelakunya dan Cassandra berucap Nadira pelakunya. Lalu apa bedanya? Sama-sama omongan kan?" Geram dan murka, Derek mencengkram lengan Emma. Prayoga langsung bereaksi, hendak menahan Derek. Tapi tidak mungkin dia melakukannya, di sini, di depan Natasha dan semua orang. Namun Emma bukan perempuan yang lemah. Dengan kuat Emma menangkis tangan Derek, termundur beberapa langkah dan menatap mereka bergantian. "Saya juga sudah menggaku pada polisi bahwa saya yang telah mendorong Cassandra dari tangga. Saya sengaja mendorongnya karena mulutnya sangat jahat menyakiti Nona Nadira yang sudah saya anggap sebagai putri saya sendiri. Saya tidak tahan mendengar ocehan yang keluar dari mulutnya. Saya membencinya. Dan saya ingin sekali mencelakainya. Sebentar lagi polisi akan datang menangkap saya." Dan tepat setelah penggakuan Emma, 2 polisi datang. Mereka mendapat panggilan dari seseorang yang melaporkan ada kasus percobaan pembunuhan. "Selamat siang, kami dari kantor polisi mendapat panggilan percobaan pembunuhan oleh Bu Emma kepada korban Cassandra. Saya Emma, saya pelakunya." "Bu Emma," Nadira menggeleng. Emma memberi kode keras pada Nadira agar tetap diam. "Hentikan omong kosong ini." Derek berteriak murka, "Hentikan omong kosong kamu Emma.
Jangan coba-coba melindungi Nadira dan menjadi kambing hitam. Jelas-jelas Cassandra mengatakan Nadira yang mendorongnya. Hanya saya, Cassandra dan Nadira yang berada di lokasi. Tidak ada bukti CCTV, karena CCTV rusak. Tidak adil, Tuan Derek mempercayai ucapan Cassandra yang menuduh Nadira sebagai pelaku, tapi Tuan tidak mempercayai ucapan saya yang mengaku sebagai pelakunya. Benar CCTV rusak, begitulah yang dikatakan oleh kepala keamanan hotel. Flashback beberapa jam lalu. Sesampainya di hotel, Emma bergegas mencari kepala keamanan untuk melihat sisi CCTV. Pegawai resepsionis mengantarkan Emma ke ruangan kepala keamanan. Namun begitu sampai di sana, betapa terkejutnya Emma melihat Dr. Merlin di sana, ibu dari Cassandra. Emma meminta rekaman CCTV dari kepala keamanan, tapi beliau bilang CCTV rusak. Tidak salah lagi. Merlin pasti terlibat. Apalagi jika bukan penyuapan. Namun percuma. Mau dicecar seperti apapun Merlin tidak akan. Emma terdesak dan harus berpikir cepat. Akhirnya, setelah memeras otak, Emma mengambil sebuah keputusan. Sebelum Merlin membuat rekayasa keji yang semakin memberatkan hukuman Nadira, Emma nekat melaporkan dirinya sendiri pada polisi. Emma mengaku telah mencelakakan Cassandra. Dengan begitu Merlin tidak akan bisa membantu, kecuali dia mengeluarkan CCTV yang asli. CCTV yang Emma yakini Cassandra yang mencoba menyakiti Nadira. Merlin maupun Satya tidak akan bisa berkutik. Saya tidak percaya. Saya masih yakin Nadira pelakunya. Percaya tidak cukup. Harus ada bukti real. Dan saya juga sudah mengaku. Saya pelakunya. Saya siap dihukum, ucap tegas Emma sambil menatap Prayoga, seolah ingin menantangnya. Jangan asal bicara. Derek selangkah maju, namun dia memang pelakunya, ucap Prayoga tiba-tiba membuat Derek menghentikan kemarahannya. Dia bohong, pelayan sialan ini ingin melindungi Nadira, Pak. Mengabaikan Derek yang masih mencak-mencak dan tidak terima, Prayoga mendekati Emma dan berdiri tepat di depannya. Emma harus mendongakkan kepala agar bisa menatap wajah Prayoga, sebab perbedaan tinggi badan yang cukup jauh. Saat mata mereka bertemu, yang satu memancarkan kesenduan dan yang satunya memancarkan kemarahan, waktu seolah berhenti. Di saat itulah, segala sesuatu di sekitar mereka seakan membeku, dunia nyata seketika lenyap, dan hanya ada mereka berdua di dalam dimensi khusus yang mereka ciptakan sendiri. Hanya mereka. Emma ingin menangis dan mengadu pada Prayoga bahwa dia sangat kekeh, seperti yang sering dia lakukan saat masih pacaran dulu. Dan Prayoga ingin sekali mendekap tubuh rapuh Emma dan melindunginya seperti masa muda dulu. Namun, kamu mengaku bersalah. Baik, kamu akan dipenjara dengan sangat berat. Ya, saya bersedia dihukum seberat apapun. Prayoga menggertakkan gigi dan mengalihkan perhatian pada polisi. Dia pelaku yang sebenarnya. Dia yang mencoba membunuh menantu dan janin yang ada dalam perutnya. Tangkap dia. Dua polisi itu langsung memborgol kedua tangan Emma di belakang tubuh. Saya akan mengurus dan memberikan keterangan lebih lanjut, ucap Prayoga sambil mengikuti kedua polisi itu keluar dari rumah sakit. Pak, Derek ternganga, bagaimana bisa? Jelas-jelas Cassandra mengatakan Nadira yang salah. Bagaimana bisa papanya mempercayai ucapan Emma? Bu Emma, Nadira yang kini sudah terbebas dari cakraman Prayoga maupun Derek bergegas mengejar Bu Emma. Emma, Natasha juga berusaha mengejar sambil merangkul tubuh lemas Nadira. Sementara Derek, jelas dia tidak terima. Maka, melangkahkan kaki lebar dan tegas Derek mencengkram lengan Nadira dan menyeretnya menuju ke parkiran bawah tanah. Derek. Natasha langsung menghentikan langkah, terdiam sesaat sambil menatap bergantian Emma Prayoga dan Derek Nadira. Natasha ingin sekali mendampingi Emma tapi juga tidak mungkin membiarkan Derek membawa Nadira. Apalagi sekarang Derek sedang dikuasai kemarahan.
Setelah banyak pertimbangan akhirnya Natasha memutuskan untuk mengejar Nadira. Kak sakit. Nadira berusaha melepaskan cengkraman Derek dari lengan kecilnya. Lepaskan tolong. Nadira ingin sekali melawan. Tapi tubuh Derek sangat besar dan tinggi, proporsi tubuh mereka beda jauh. Ditambah lagi, tubuh Nadira sudah terlalu banyak luka dan lelah. Nadira ingin beristirahat sebentar. Hari ini sangat melelahkan, sungguh. Kak tolong, sakit aku mohon. Lepaskan aku. Lepas. Baik, saya lepas. Derek melepas cengkraman dari lengan Nadira. Namun tak ada selang 2 detik, tangan besar Derek berpindah menjambak rambut Nadira. Kepala Nadira terdonggak kesakitan, air mata meleleh dari sudut mata. Tuan, tolong aku. Nadira tidak tahu harus meminta tolong pada siapa. Dalam hati tak hentinya menyebut nama suaminya. Sakit, tolong. Derek agak menundukkan badan sehingga kepalanya sejajar dengan pipi Nadira. Sakit. Derek menyeringai, ini belum apa-apa. Saya akan menunjukkan padamu rasa sakit yang sebenarnya saat kamu kehilangan bayi kamu dengan cara perlahan. Saya pastikan kamu menangis dan menjerit. Saya pastikan janin dalam perut kamu hancur dan mati seperti calon bayiku dan Cassandra. Tidak, Nadira menggeleng dengan butiran air mata deras membasahi pipinya. Tolong percaya padaku Kak, aku tidak mencelakai Cassandra. Diam. Tutup mulutmu. Saya benci mendengar setiap kata yang keluar dari mulut kamu. Sudah muak dan tak sabar ingin memberikan pelajaran pada Nadira, Derek bergegas menuju ke mobil. Nadira berteriak meminta tolong, namun Derek lebih dulu membekap mulutnya. DERRICK cukup. Natasha yang baru saja tiba di parkiran langsung menghentikan putranya. Jangan keterlaluan. Lepaskan. Natasha mencoba melepas cengkraman tangan Derek dari rambut Nadira. Srek. Bak hanya sehelai kain kapas yang ringan, Derek menarik kuat rambut Nadira hingga tubuh Nadira berpindah ke belakangnya. Memejamkan mata kuat, Nadira berusaha menguatkan tubuhnya tetap tegap. Sakit, kepalanya luar biasa sakit. Terasa berdenyut-denyut dan kulit kepalanya terasa akan copot. Derek seolah menumpukan seluruh kekuatannya di tangan dan menjambak rambut Nadira. Keterlaluan Mama bilang. Lebih keterlaluan mana Nadira yang mencelakai Cassandra dan membuat janin kami keguguran. Bukan Cassandra pelakunya. Kamu juga mendengar sendiri kan Emma yang mendorong Cassandra. Persetan, aku lebih percaya dengan ucapan istriku. Mama jangan mencoba-coba menghalangiku. Derek berbalik badan, namun. Silakan bawa Nadira dan kamu akan melihat mayat Mama. Dek. Hening beberapa saat. Derek mengepalkan tangan dan kembali menatap mamanya. Dan di detik selanjutnya, tawa Derek mengudara, tawa keras, namun dengan mata berkaca-kaca. Apa Mama sangat menyayangi cucu dari Sagara sampai Mama ingin mengorbankan nyawa Mama sendiri? Apa Mama tidak memikirkan perasaanku? Kenapa Mama membeda-bedakanku dengan Sagara sampai sejauh ini? Bahkan cucu yang belum lahir, Mama lebih menyayangi anak Sagara daripada anakku. Kenapa, Ma? Kenapa? Mama menyayangi cucu Mama dari kamu maupun dari Sagara. Anak yang lahir dari rahim Nadira dan Cassandra, Mama sama-sama mengharapkan mereka. Mama tidak pernah membeda-bedakan. Mama sedih dan merasa sangat kehilangan atas janin Cassandra yang keguguran, cucu yang juga Mama nantikan. Tapi, bukan berarti kamu juga ingin membunuh janin yang tidak berdosa di dalam perut Nadira, untuk melampiaskan kemarahan kamu. Natasha menghampiri Derek dan melepas tangan Derek dari rambut Nadira. Tubuh Nadira sangat lemas dan Natasha langsung menariknya dalam pelukan. Mama juga memikirkan perasaan kamu, Derek. Mama mengerti kamu sangat kehilangan anak kamu. Mama tidak akan mengerti karena Mama tidak pernah kehilangan anak. Sejak dulu mana pernah Mama mengerti perasaanku. Yang mau pikirkan hanya Sagara, Sagara dan Sagara. Tidak ada nama Derek di hati Mama. Iya kan?
Kalau begitu kenapa Mama melahirkanku? Kenapa Mama tidak membunuhku saat aku lahir? DERRICK, Natasha menaikkan nada bicaranya dengan mata menajam, jaga bicara kamu. Kamu anak Mama yang sangat Mama sayangi. Bullshit. Kalau Mama menyayangiku, Mama tidak akan menghalangiku untuk menghancurkan janin Nadira anak dari Sagara. Derek mengumpat berulang kali, segala umpatan dikeluarkan dari mulutnya di depan mamanya. Kemarahan, kebencian, yang dia pendam selama bertahun-tahun membuatnya begitu tersiksa. Ini menyakitkan, sungguh. Derek benci hidupnya. Aku sangat menantikan bayiku lahir ke dunia ini, Ma, tapi dia pergi sebelum aku sempat melihatnya, sebelum aku sempat menggendongnya, batin Derek menjerit. Aku sangat kecewa dengan Mama. Mengumpat keras untuk yang terakhir, Derek langsung pergi tanpa mengatakan apapun. Memandangi punggung putranya, air mata Natasha mengalir membasahi pipi. Kedua tangannya masih erat memeluk Nadira. Kali ini bukan pelukan melindungi, tapi dari pelukan ini Natasha mencari kekuatan agar tetap bisa berdiri tegak. Semua kalimat yang diucapkan Derek begitu menyakiti hatinya. Umpatan demi umpatan itu melukai hati Natasha. Natasha bertanya-tanya sampai menyalahkan diri sendiri. Kenapa Derek merasa tidak adil? Apa yang salah dari pola asuhnya? Sejak mereka lahir, Natasha selalu mencoba adil. Setiap membeli sesuatu pasti Natasha membeli dua, baik itu baju, mainan, buku, atau apapun. Kenapa? Apa yang salah? Mama, Nadira mencoba menegakkan badan meskipun rasanya ingin ambruk. Mama jangan bersedih. Mama jangan menangis. Air mata Natasha juga jatuh semakin banyak. Mama tidak menangis, tadi hanya kelilipan. Natasha mengusap air matanya dengan cepat. Sekarang kita pulang ya. Mama akan mencarikan tempat yang aman untuk kamu. Dengan bantuan Pak Burhan, sopir Nadira, mereka meninggalkan parkiran bawah tanah menuju ke villa. Di sana akan menjadi tempat persembunyian Nadira untuk sementara waktu sampai situasi mulai. Sesampainya di villa, Natasha langsung memanggil dokter keluarga dan dokter kandungan untuk memeriksa Nadira. Setelah melakukan pemeriksaan, dokter keluarga mengatakan tekanan darah Nadira cukup tinggi, tapi syukurlah detak jantungnya normal. Kondisi Nadira cukup drop, kepalanya juga pusing, tapi tidak perlu dirawat di rumah sakit. Masih bisa dirawat di rumah. Sedangkan dokter kandungan mengatakan janin Nadira baik. Tapi tetap membutuhkan banyak istirahat. Selamat beristirahat, sayang, Natasha membenarkan selimut sampai sebatas leher. Nadira sudah tidur, posisinya miring. Tampak begitu kecil dan lemah, sampai membuat Natasha yang kuasa menahan air mata. Dia masih muda, usianya baru 20 tahun, tapi harus menghadapi masalah seberat ini. Maaf Mama belum bisa menjadi mertua yang baik untukmu, Nak. Tapi Mama akan melindungi kamu sekuat tenaga Mama. Jadi, jangan khawatir dan tidur yang nyenyak. Salah satu alasan kenapa Natasha menyayangi dan sangat mempercayai Nadira adalah Emma. Emma sangat menyayangi Nadira seperti putri kandungnya, karena itu Natasha ingin melindungi Nadira agar Emma tidak kehilangan putrinya untuk yang kedua kali. Mama pergi dulu ya. Natasha mengecup dahi Nadira dan keluar ruangan. Di ruang tamu sudah 10 bodyguard yang Natasha sewa untuk menjaga Nadira. Setelah memberikan arahan pada mereka, Natasha langsung pergi. Natasha ingin ke kantor polisi menemui Emma. Saya sudah berbicara dengan pengacara dan saya pastikan kamu akan mendekam puluhan tahun di penjara. Saya menerimanya tanpa protes. Prayoga mengepalkan tangan kuat di bawah meja. Geram sekali dengan jawaban Emma yang pasrah saja. Setelah melontarkan ancaman itu, Prayoga berharap Emma mengaku dia tidak bersalah. Tapi si keras kepala ini justru menerima tanpa protes. Sekarang mereka ada di ruang jenguk tahanan. Di sini ada banyak meja.
Setiap meja dilengkapi dengan 4 kursi. Di salah satu meja pojok, Prayoga dan Emma duduk berseberangan saling menatap dalam diam. Apa kamu sudah bosan menghirup udara bebas? Saya harus mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan. Bukan kamu orangnya. Prayoga langsung bereaksi keras, perempuan pembawa sial itu yang mendorong Cassandra, iya kan? Saya pelakunya, jawab Emma dengan wajah datar. Ekspresi itu membuat Prayoga frustasi, marah, kesal, dan jengkel. Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu berkorban sebanyak ini untuk Nadira? Karena dia putriku. Putri kamu sudah mati. Putri kita sudah mati, batin Prayoga melanjutkan. Bibir Prayoga gemetar sesaat, jantungnya berdetak gemuruh. Sadarlah, Emma. Putri kamu sudah mati puluhan tahun yang lalu. Nadira bukan putri kandung kamu. Memang bukan, tapi aku sudah menganggap Nadira seperti putriku sendiri. Aku ingin menjadi seorang ibu, Prayoga. Aku ingin jadi seorang ibu. Wajah Emma masih datar, namun matanya mulai berair. Ada emosi dengan jiwa yang terguncang di mata berkaca-kaca itu. Aku sudah menantikan bayiku selama 9 bulan. Aku sudah menyiapkan namanya, menyiapkan kamar cantik bernuansa pink. Aku juga membeli banyak baju kecil dan sepatu lucu-lucu, tapi dia pergi. Dia hanya sempat menghirup udara beberapa menit. Aku mencoba untuk tetap waras berpuluh-puluh tahun. Aku hidup hanya untuk menunggu kematian. Rasanya hampa, dan benar-benar kosong. Lalu datanglah Nadira. Kehadiran Nadira sedikit mengobati kerindukanku pada putri kita yang telah pergi. Tapi kamu terus menyakitinya. Kenapa kamu harus sekejam itu pada Nadira? Dia salah apa? Prayoga diam 1000 bahasa. Tidak mampu mengatakan apapun, justru muncul pertanyaan yang tadi Emma tanyakan. Kenapa dia sangat membenci Nadira? Iya, kenapa? Prayoga tidak tahu, Prayoga hanya membenci orang-orang seperti Nadira, orang yang dia anggap di bawah levelnya akan berkhianat seperti Emma. Prayoga benci mereka. Atau mungkin itu hanya alibinya, apa mungkin dia membenci Nadira karena Nadira adalah gadis kampung yang dianggap tidak layak? Sudah tidak ada lagi yang ingin kamu katakan kan? Kalau begitu saya permisi, Tuan Prayoga. Emma berdiri dan hendak pergi, namun sebuah cekalan di pergelangan tangannya menahan langkahnya. Menolehkan kepala, Emma menunduk memperhatikan tangan Prayoga yang menggenggam tangannya. Perlahan mengangkat kepala, mata Emma bertemu dengan mata tajam Prayoga yang sedikit menyayau. Aku tanya sekali lagi, apa kamu ingin di penjara? Kamu ingin mendekam di sini? Tidak, aku ingin pulang. Aku ingin pulang. Namun hanya bisa Emma katakan dalam hati. Emma ingin menjawab, namun kehadiran Natasha di ambang pintu menahan kalimatnya. Emma. Natasha berdiri di ambang pintu dengan nafas terengah, sebab berlari-larian dari parkiran menuju ke sini. Namun setibanya di sini, dia justru dikejutkan dengan suaminya yang menggenggam tangan Emma. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu coba menyakiti Emma di sini? Keterlaluan sekali kamu. Natasha menangkis tangan Prayoga yang mencengkram pergelangan tangan Emma. Lalu berdiri di depan Emma, seolah melindunginya. Air mata Emma menetes memandangi punggung Natasha. Emma speechless. Bahkan setelah melihat Prayoga menggenggam tangannya, Natasha tidak ada pikiran negatif mereka memiliki hubungan di belakangnya, justru Natasha mengkhawatirkan kondisi Emma. Rasa bersalah semakin menghimpit dada Emma. Menyesal malam itu tidak berhati-hati sehingga terjadi cinta satu malam dengan Prayoga yang sedang mabuk. Jangan sakit, Emma. Dia sahabatku. Menyakitiku sama saja kamu menyakitiku. Prayoga diam membisu, menatap dalam istrinya. Kenapa Natasha harus sebaik ini? Kenapa dia bukan orang jahat saja? Sikap baik Natasha membuat Prayoga merasa bersalah setiap kali dia memikirkan cintanya pada Emma.
Prayoga semakin tertekan. Seandainya Natasha jahat, rasa bersalah Prayoga tidak akan sebesar ini. Pak, kita bisa bicarakan masalah ini baik-baik. Aku mempercayai Emma dan Nadira. Kita harus. Aku pulang, Prayoga memotong kalimat Natasha, berbalik badannya dan pergi begitu saja. Natasha hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala melihat tingkah suaminya, lalu menghadap pada Emma dan melihat pergelangan tangannya. Pergelangan tangan kamu sakit. Natasha mengusap lembut dan meniupnya. Oh Yamun, aku masih terbawa kebiasaan kita saat muda dulu. Jika salah satu dari kita ada yang terluka, kita pasti meniup lukanya. Air mata Emma jatuh semakin banyak dan menghamburkan diri memeluk Natasha. Emma terisak hebat membuat Natasha juga berkaca-kaca. Jangan khawatir. Aku akan mengeluarkan kamu di sini. Aku akan mencari bukti. Emma tak menjawab dan mengeratkan pelukan. Bukan, tangisan Emma bukan karena takut di penjara, tapi karena rasa bersalahnya. Meskipun tidak sengaja, tetap saja Emma pernah tidur dengan suami Natasha, sahabatnya sendiri. Dan sampai detik ini Natasha belum mengetahui semua itu. Emma bingung dan takut untuk jujur, takut Natasha membencinya. Jangan nangis, nanti aku ikut nangis. Natasha mengeratkan pelukan. Di ruang kerja mereka, Dr. Merlin dan Dr. Satya sedang berdiskusi serius. Harusnya sekarang Nadira sudah mendekam di penjara, tapi si pelayan sialan itu malah menggantikannya. Nekat sekali dia, Merlin mendengkus, padahal aku sudah menyusun skenario sedemikian rupa agar bisa menjeblos Nadira ke penjara. Minimal 10 tahun dia mendekam di sana. Lalu Nadira akan stres dan keguguran. Double door prize kan? Tapi gagal gara-gara Emma. Satya juga ikut mengumpat. Sama saja, rencanaku juga gagal. Harusnya sekarang Sagara sudah mati dan Derek yang menjadi CEO. Tapi sialnya Nadira justru menghentikan perawat sewaanku untuk menyuntikkan cairan khusus yang bisa membuat tekanan darah Sagara menurun. Sehingga kematiannya akan disebabkan oleh gagal jantung. Sebagian kecil cairan berhasil masuk. Dokter sewaan kita berhasil mengelabui Prayoga dengan mengatakan insiden itu disebabkan oleh Nadira yang melepas selang oksigen. Tapi Natasha merusak segalanya. Dia mengganti seluruh dokter dan perawat yang kita rekomendasikan dengan dokter dan perawat dari luar negeri. Terakhir kali aku mengecek, perkembangan Sagara meningkat pesat. Aku prediksi mungkin dalam waktu dekat Sagara akan sadar. Double sial. Merlin berdecak. Aku juga heran dengan Natasha. Kenapa mendadak dia bisa sewaspada itu? Biasanya gampang banget dibodohi. Dia bahkan menyewa bodyguard dan mengganti dokter segala. Mereka saling menatap dengan kelicikan membayang di kelopak mata mereka. Untuk sementara kita aman. Tidak ada yang curiga tentang keguguran Cassandra. Sagara juga masih belum sadar. Meskipun Nadira tidak di penjara. Tapi Emma sudah di penjara. Tidak ada yang menjaga Nadira. Kita susun rencana baru agar bisa melenyapkan Sagara dan Nadira serta menyingkir anak mereka, ucap Satya. Merlin mengangguk. Malam hari, di ruang ICU yang hening, seorang dokter dan perawat mengecek dengan intens perkembangan pasien Sagara. Dr. Albert tampak serius berbicara perawat mengenai perkembangan pasien koma. Mereka berdua melanjutkan pemeriksaan, merujuk catatan medis dan hasil tes dengan cermat. Mereka mencari tanda-tanda perbaikan apapun, kendati keadaan pasien tetap kritis. Tiba-tiba, di tengah pembicaraan mereka yang serius, jari kelingking Sagara yang terletak di luar selimutnya mulai bergerak perlahan. Perawat dan Dr. Albert sama-sama terkejut oleh peristiwa ini. Mata mereka melebar, dan mereka hampir tidak percaya apa yang baru saja mereka saksikan.